Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Selasa 4 Oktober tahun 2022. Sungguh ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Percayalah, amin. Seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita secara pribadi lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-35, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-35 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Adapun judul renungan kita pada pagi hari ini, mengganggu pilihan Allah sama dengan mengganggu Allah sendiri. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kelima. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Sidang jemaat Tuhan, dalam praktek hidup sehari-hari, kita sering mendengar istilah menari di atas penderitaan orang lain. Yang artinya, seseorang yang tampak senang atau bersuka cita ketika melihat orang lain hidup menderita. Tertawa lebar karena kemalangan yang dialami oleh orang tersebut. Benarkah sikap yang demikian? Tuhan tidak menghendaki kita bersuka cita karena kesusahan, penderitaan atau kemalangan yang dialami oleh orang lain, termasuk yang dialami oleh musuh sekalipun. Inilah nasihat Rasul Paulus. Bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Ketika melihat orang lain sedang tertimpa kesusahan atau kemalangan, Tuhan menghendaki kita berbuat sesuatu untuk menolong, bukan malah mentertawakan mereka dan berkata dalam hati, syukurin lo. Edom memusuhi bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, dan menutup mata ketika melihat penderitaan umat Israel yang diakibatkan serangan musuh. Bahkan mereka tampak bersuka cita melihat umat Israel begitu menderita. Edom merupakan nama tempat yang sebelumnya dikenal dengan nama Pegunungan Seir. Tanah dan penghuni Edom itu dapat ditemukan di dataran selatan dan tenggara Laut Mati. Nama Edom memiliki 3 makna. Nama lain dari Edom sebagai peringatan bahwa ia telah menukarkan hak kesulungannya dengan sup kacang merah. Yang kedua, Edom sebagai satu kelompok bangsa. Dan yang ketiga, tanah yang diduduki oleh keturunan Esau yang sebelumnya dikenal dengan nama Seir. Kata Edom sendiri memiliki arti merah. Dan akhirnya warna merah itu pun menjadi sebuah kenyataan karena tempat itu dipenuhi oleh warna merah oleh tumpahan darah para penduduknya yang mendapatkan penghukuman atau pembalasan dari Tuhan. Aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Kenapa itu terjadi? Karena memusuhi umat pilihan Tuhan, Edom harus menanggung akibatnya. Umat Israel, meskipun mereka adalah orang-orang yang telah bersalah di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang telah dijanjikannya atas pilihannya, atas bangsa Israel. Itu artinya, siapa yang mengganggu umat pilihan, dia berurusan dengan Allah. Amin. Siapa yang mengganggu anak-anak Tuhan, siapa yang mengganggu orang-orang percayanya, dia yang berurusan dengan Allah. Kita tidak dapat membalasnya, tapi Tuhan sendiri dengan caranya akan membalaskannya. Tepat seperti firman Tuhan katakan, kita adalah biji mata Allah. Ketika kita melihat ada orang-orang pilihan Allah, termasuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, jangan coba-coba mengganggu mereka. Ketika kita mengganggu mereka, kita sedang berurusan dengan Allah. Yang kita bisa lakukan adalah ketika kita melihat pemimpin-pemimpin rohani kita, ada pendeta-pendeta atau mungkin ada gembala sidang, para pelayan Injil yang mungkin memang bersikap tidak baik. Mungkin kita bisa mengatakan sesuatu tentang mereka, mata dengan mata. Tegur dan jangan pernah membicarakan dia di balik pintu. Karena jika demikian, Anda sedang berurusan dengan Allah. Bukan berarti hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, umat pilihan Allah tidak bisa diusik. Usik mereka dengan cara yang benar. Tegur mereka dengan penuh kasih. Jangan membicarakannya di tempat lain. Apalagi ketika kita tidak tahu duduk permasalahannya. Itu namanya membicarakan umat pilihan Allah. Dan siapa yang melakukan itu, dia berurusan dengan Allah. Doakan para pemimpinmu, doakan gembala sidangmu, doakan para pendeta,
para pelayan Injil, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Mungkin kita mendengar, atau mungkin kita membaca bahwa ada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang melakukan kekeliruan. Kalau kita tidak pernah tahu secara persis duduk permasalahannya, yang kita bisa lakukan adalah berdoa untuk mereka. Amin. Hindari berurusan dengan Allah ketika kita sedang memperbincangkan umat pilihan Allah. Mungkin di kantor ada orang-orang membisikkan sesuatu yang negatif tentang dirimu. Ada orang-orang yang coba merancangkan hal-hal buruk tentang dirimu. Karena engkau pilihan Allah, bereaksinya mudah. Berdoa saja. Karena ketika mereka mengganggu engkau, mereka sedang mengganggu Allah. Dan itu artinya Allah sendiri turun tangan untuk membela perkaramu. Allah sendiri akan membersihkan nama baik kita. Karena Tuhan akan memelihara terus biji matanya. Belajar dari Edom, serahkan segala sesuatu yang mungkin kita pikir tidak baik adanya. Berdoa kepada Allah, minta hikmat kepada Allah. Dan jika ada orang-orang yang sedang membicarakan dan memperbincangkan hidupmu, karena engkau tahu adalah engkau milik Allah dan umat kepunyaan Allah, santai saja. Tuhan akan membela kehidupanmu dan memunculkan kebenaran tepat pada waktunya. Berdoa saja dan tetap semangat di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi saudara yang sakit secara fisik, atau mungkin keluarga saudara sedang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.